Sebetulnya itu perjalanan yang cukup panjang, di mana saya ini di sini berusaha untuk apa ya yang cocok untuk anak-anak ini, karena kan ini sekolahnya bukan sekolah formal yang biasa. Sampai Qatar kita juga menyuarakan hak perempuan, nggak cuma laki-laki yang bisa main futsal, cewek juga bisa. Namanya Saskia Putri Ramadini, biasanya dipanggil Putri, umurnya 15 tahun. Karena dulunya mama bingung mau masukin aku ke sekolah mana, dan akhirnya mama dapat info kalau ada sekolah kami di sini. Terus akhirnya mama masukin aku di sini karena deket juga dari kelas 1 sampai sekarang kelas 9. Di sini belajar kayak di sekolah lain juga, mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia. Belajar di sini seru karena di sini kan yang diutamain kayak keterampilannya sih. Di sini kan ada angklung, terus ada taekwondo juga. Jadi kita cari ekskul yang mereka itu kan kalau anak-anak itu energinya banyak ya. Jadi yang cocok itu ya mesti dihabisin energinya supaya mereka itu capek, puas dan sebagainya. Nah, satu-satunya itu olahraga yang lari-lari itu kan nggak mungkin sepak bola karena lapangan sepak bola itu sekarang susah sekali kita ketemu. Akhirnya dipilihlah futsal. Futsal itu kan lapangannya nggak terlalu luas dan kita bisa sewa. Nah, dari kegiatan futsal yang tadinya juga belum bergabung dengan mana-mana, kita latihan aja, ada coachnya, latihan sendiri, sampai kemudian mulai banyak komunitas yang tahu juga, kita mulai bikin kompetisi antar komunitas, sampai akhirnya tergabunglah dalam komunitas namanya waktu itu adalah Garuda ya, Garuda. Yang mana mereka itu adalah satu panitia itu yang akan memilih anak-anak dari marginal ini untuk ikut kompetisi internasional yang diadakan oleh FIFA setiap 4 tahun sebelum FIFA football. Kita diseleksi, nah seleksinya itu ada 40 orang lebih. Nah terus habis itu kita diseleksi sampai akhirnya 15 besar, dan 15 besar itu dibagi 2 tim. Jadi yang 10 orang akan berangkat ke Qatar dan 5 lagi itu bakal menyuarakan suara hak perempuan itu ke berbagai daerah. Karena kan yang anak perempuan kadang suka dibanding-bandingin sama cowok, kayak omongannya suka ngomong perempuan mah nggak bisa main futsal, cuma cowok yang bisa. Jadi kita menyuarakan, membuktiin kalau perempuan juga bisa. Dari awal seleksi itu ada seleksi pertama, dan itu orangnya sekitar 40-an kan. Nah yang pertama aku nggak lolos, dan akhirnya ada lagi dibuka seleksi kedua karena ada beberapa orang yang mengundurkan diri ataupun itu nggak dibolehin sama orang tuanya gitu. Nah akhirnya aku diajuin lagi buat ikut seleksi kedua, dan akhirnya alhamdulillahnya lolos. Dan orang tua senang banget sih, kayak anaknya bisa masuk 15 besar. Apalagi pas tahu anaknya dari bagian yang akan pergi ke Qatar, itu senang banget. Terus terutama Bu Tati sama Kak Torang yang selalu ngebantuin kita, kayak selalu nganter kita ke sana ke sini. Kan kita bikin visa dulu kan, bikin paspor. Nah itu Bu Tati yang selalu nganterin kita. Terus Bu Ina, Kak Puput juga support. Kak Puput selalu ngajarin kita bahasa Inggris, dan
itu berguna. Salah bahasa Inggris susah diingat. Putri, aku mengajar Putri saat itu mungkin Putrinya masih kecil ya. Sekarang kan sudah SMA ya. Aku melihat Putri itu sangat berprestasi. Dari nggak ngerti, maksudnya nggak tahu sampai dia ada kemauan. Maksudnya di sini nggak tahu ataupun maksudnya nggak ngerti mau apa sih hobinya ini yang bisa menjadi prestasi. Nah itu diarahkan. Nah saat Putri diterima menjadi murid berprestasi ya, yang futsal untuk ke Qatar, nah itu aku merasa Putri sangat luar biasa. Mau berjuang gitu untuk bisa mendapatkan prestasi. Mereka terpilih karena memang mereka dinilai mampu punya prestasi di antara sekian banyak calon-calon yang lain ya. Dan rasanya saya juga waktu itu penilaiannya cukup ketat ya, karena bukan hanya cara mereka bermain bola tapi juga kepribadian dan attitude ya, dan segala rupa lah dinilai. Dan saya anggap itu adalah sesuatu yang baik dan sehat, karena bukan hanya itunya tapi seluruhnya dari Putri itu dinilai. Dan ya saya juga rasanya ya pasti ada rasa bangga, ada rasa terharu, dan ada rasa was-was tentunya. Takutnya karena ini mau pergi jauh dan ini adalah pertama kali dia pergi jauh, naik pesawat, di sananya pokoknya ada was-wasnya di samping rasa-rasa itu. Itu yang saya rasakan. Dan kebetulan juga orang tuanya mendukung ya, jadi semuanya bisa lancar. Saya melihatnya sih di diri Putri karena ada kegigihan ya, ada semangat untuk berjuang, untuk keinginannya kuat untuk mengubah nasib. Nah, karena kan Putri bersekolah di sekolah kami yang bukan pada umumnya, gitu. Jadi sangat kuat tekadnya untuk berprestasi. Di maksudnya di kelas. Nah, kan suka ada nih sesi, saya suka tanya-tanya anak-anak gitu. Nah, Putri ini yang saya lihat saat itu merasa di fase nggak yakin atau nggak percaya kalau bisa menang. Tetapi melalui pendekatannya adalah tadi di kelas pada saat jam istirahat kita diskusi gitu ya. Lalu juga saya ada pendekatan untuk ke rumahnya, ngobrol-ngobrol dengan keluarganya gitu ya. Apa sih yang dicita-citakan Putri? Kan ingin berprestasi. Jadi pendekatannya adalah dengan tadi diskusi, dengan kita ngobrol di jam-jam waktu luang di luar dari kelas gitu. Adik-adik yang di sini nanti kan dia akan ada lagi 4 tahun lagi untuk ke Amerika, dan semoga dari SK ada yang mewakili juga, dan semangat latihannya, jangan pantang menyerah. Alhamdulillah, orang tuaku bangga atas prestasiku yang bisa pergi ke luar negeri. Menurutku, aku bagaikan cahaya yang ada di langit kelabu. Cahaya langit kelabu itu seperti masih ada harapan di antara abu-abu kehidupan, bertahan agar tidak turun hujan dengan segala penyesalan. Di balik keabu-abuan itu ada sedikit cahaya yang masih bisa bersinar dan terus bersinar.